Karena Engkau yang menunggu kami, bahkan Engkau yang mengejar kami sampai ke atas kayu salib. Untuk membawa kami dalam persekutuan orang percaya. Dan kalau kami hari ini ada diselamatkan, semua karena kemurahan Tuhan. Ajar kami menghargai anugerah-Mu dalam hidup kami. Dengan hidup ini, kami memberikan hidup ini semakin setia kepada Engkau, mengasihi Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian kami. Dan saatnya Engkau berbicara bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami mengerti, kami pahami, bahkan Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi ini, dalam nama Yesus, yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan, saudara sekalian kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saudara, mari kita buka Lukas pasal yang keempat, saudara sekalian. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, kita akan baca, saudara. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara dan setelah ayat 4 kita akan aminkan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara sekalian, beberapa hari ini saya sedang mempersiapkan firman untuk disampaikan hari ini, saudara sekalian. Saya ingin berbicara tentang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tetapi dalam 2 hari ini tiba-tiba suami saya dan saya itu banyak berbincang tentang Roh Kudus karena kemarin mungkin masih ada pengaruh kita memperingati Pentakosta. Sehingga hari ini pun saya ingin berbicara tentang Roh Kudus dalam Injil Yohanes, saudara sekalian. Saudara, kalau kita baca Injil Yohanes, Injil Lukas. Kalau kita baca Injil Lukas, saudara sekalian, kalau kita baca Injil Lukas, maka kita akan temukan bahwa penulis Injil Lukas itu sedang menekankan kemanusiaan Tuhan Yesus secara berbeda dari Injil yang lain. Jadi saudara, ada Injil Markus, Injil Matius, Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai hamba gitu kan saudara kalau saudara belajar. Nah Injil Lukas dia sedang menekankan kemanusiaan Tuhan Yesus itu dengan cara yang berbeda. Sehingga kalau saudara baca di Injil Lukas itu akan berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Saudara akan dapati di Injil Lukas saudara ada Yesus yang disunat, umur 12 tahun Yesus kemudian masih dibicarakan saudara sekalian. Dan itu tidak akan kita temukan di Injil-Injil yang lain. Tapi saudara sekalian, penulis Injil Lukas yang juga sekaligus penulis penulis kisah para rasul juga sangat menekankan peran kuasa Roh Kudus dalam hidup Tuhan Yesus. Seperti yang sudah kita baca. Jadi penulis Injil Lukas dan Injil saudara kisah para rasul itu penulisnya sama. Dan kalau kita baca kisah para rasul dimulai saudara sekalian dengan kenaikan Tuhan, kemudian Pentakosta, saudara orang-orang dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan. Dan saudara tema kisah para rasul saudara adalah karya dan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sehingga saudara tidak heran Injil Lukas juga, saudara ketika kita baca pasal 4 ini, juga kita bicara tentang Roh Kudus. Saudara sekalian. Di ayat tadi yang kita baca tampak jelas karya Roh Kudus dalam hidup Tuhan Yesus. Saudara ya. Ingat, saudara, Tuhan Yesus walaupun adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia. Saudara, jadi kita tidak memakai istilah Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Itu istilah lama yang mungkin kurang tepat. Tetapi kita memakai, saudara sekalian, pemahaman bahwa Yesus adalah manusia sejati, sekaligus dia adalah Allah sejati. Dan saudara sekalian, dalam ayat yang kita baca, nampak peran Roh Kudus bagi hidup Tuhan Yesus. Sehingga hari ini saya akan menyampaikan 3 hal sederhana tentang peran Roh Kudus dalam hidup Tuhan Yesus. Yang pertama saudara sekalian, Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya.
Jadi saya mengganti Yesus dengan orang percaya supaya lebih aplikatif gitu ya saudara sekalian. Yesus Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Mari sama-sama katakan Yesus memenuhi hidup saya. Satu, dua, tiga. Yesus memenuhi hidup saya. Ayat yang pertama saudara saya bacakan lagi. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Terlepas dari saudara sekalian, terlepas dari Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi ayat ini jelas saudara mau menerjemahkan dengan saudara terjemahan apapun. Kalau saudara melihat saudara sekalian, kata dikuasai, saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus, saudara akan dapati di terjemahan yang lain kata penuh itu kata yang sama tapi saudara kata yang berbeda tetapi artinya sama. Kalau kita baca di LAI menuliskan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, di terjemahan yang lain saudara atau saudara di apa eh, Alkitab yang lain misalnya King James Version atau saudara melihat dalam bahasa asli itu memakai kata yang sama, kata yang berbeda tetapi artinya sama. Dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, penuh dengan Roh Kudus berarti dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi kita bicara tentang Yesus yang adalah manusia sejati dan Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi hidup Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara sekalian, penuh Roh Kudus itu berarti kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Efesus 5 ayat 18 itu kan ayat yang sering kita dengarkan. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan ada keterangan waktu di sana, tapi hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, ada doktrin penting yang harus saya bagikan, saudara. Walaupun saya tahu di gereja ini, saudara sekalian, walaupun saudara sekalian, alirannya masih aliran, saudara, aliran Pentakosta gitu, tapi dengan pengajaran yang benar. Tapi mungkin saya mau mengingatkan kita lagi tentang doktrin yang penting, tentang Roh Kudus. Saudara, waktu kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, yang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan, sama-sama katakan. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, kita masuk dalam kelompok orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Pada saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Sehingga ada beberapa gereja dari kalangan Pentakosta, dan saya tidak sedang menyindir Pentakosta karena saya dari kalangan Pentakosta, saudara sekalian. Ada beberapa yang kurang tepat pemahamannya tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, tentang Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sehingga saudara sekalian, ketika kita merayakan Pentakosta kemarin, saudara sekalian, ada masih banyak gereja, saudara sekalian, yang masih saudara, ayo cari Roh Kudus, minta Roh Kudus tinggal. Dan itu saudara kurang tepat. Karena saudara sekalian, kita ketika kita percaya Tuhan, kita bicara tentang Allah Trinitas, kita bicara tentang Allah Tritunggal. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Yesus tinggal dalam hidup kita, Allah Bapa tinggal dalam hidup kita, dan tiga pribadi yang satu hakikat tidak mungkin terpisahkan sedang memberikan fakta bagi saya dan saudara bahwa Roh Kudus yang sama juga tinggal dalam hidup saya dan hidup saudara selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara sekalian, tidak ada lagi yang aduh Roh Kudus saudara sekalian, saya cari minta dikuasai Roh Kudus. Bukan, mungkin bahasanya bukan kuasai, tapi Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. Ketika kita percaya Tuhan, saudara sekalian, saudara, kita Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. Itu yang kita amenkan. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara itu selama-lamanya. Bu Meta, bagaimana dengan katanya Roh Kudus keluar dalam hidup kita? Saya percaya bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya, itu tinggal selama-lamanya dalam hidup saya dan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kenapa Roh Kudus sepertinya saudara merasa Roh Kudus seperti meninggalkan saudara? Mungkin kita hidup dalam dosa, sehingga Roh Kudus, karya Roh Kudus, peran Roh Kudus itu tidak nyata dalam hidup kita. Atau saudara sekalian, kita memadamkan api kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, kita tidak mengobarkan api kuasa Roh Kudus dalam hidup kita dengan hidup yang dekat dengan Allah, sehingga kita merasa kok sepertinya Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Padahal Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan hidup. Cuma kadang, saudara sekalian, karyanya, perannya, itu seperti kita, saudara sekalian, kita tutup dengan segala hal yang tidak benar di hidup kita.
Saudara sekalian, Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Yang percaya Roh Kudus memenuhi hidup saya dan hidup saudara, sama-sama katakan amin. Saudara, bagian ini menguatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita tidak sendiri, saudara. Roh Kudus memenuhi hidup saya dan hidup saudara. Ada dalam hidup saya dan ada dalam hidup saudara. Dan itu, saudara, luar biasa, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya kepada perkara-perkara rohani. Ya. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus memimpin hidup saya kepada perkara rohani. 1, 2, 3. Roh Kudus memimpin hidup saya kepada perkara-perkara rohani. Saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh siapa? Lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Mari kita baca juga ayat yang ke-14. Ya, ayat ke-14. Dalam kuasa Roh Kudus, saya bacakan Roh Kudus ya. Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Saudara sekalian, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya kepada perkara-perkara rohani. Saudara sekalian, Roh Kudus yang memimpin, yang memenuhi Tuhan Yesus. Memimpin, Roh Kudus membawa Tuhan ke padang gurun. Tuhan Yesus ke padang gurun. Untuk berpuasa. Kemudian dibawa lagi ayat 14. Ke Galilea dan di sana Tuhan, saudara sekalian. Saudara tetap melayani dengan semangat. Tetap melayani. Tetap memberitakan Injil. Roh Kudus memimpin Tuhan ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Pertanyaan penting, saudara sekalian, kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu sedang memimpin hidup kita itu untuk apa gitu? Ada kalanya, saudara, kita berpikir bahwa kuasa Roh Kudus itu hanya fenomena gitu loh. Ya, hanya fenomena. Jadi ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, ketika kita bisa merasakan hadirat Tuhan gitu kan, saudara, atau kita bisa gemetar. Saudara pengen gemetar ya, masukkan jari aja di colokan listrik gitu, saudara sekalian. Ya, bisa gemetar, saudara. Jangan dicoba di rumah ya, saudara sekalian ya. Tapi kok cuma sampai segitunya, saudara. Betapa sempitnya gitu loh. Betapa saudara kuasa Roh Kudus hanya sampai di hal-hal seperti itu yang tidak tidak berdampak apa-apa, hanya sekedar saat buat diri kita gitu loh. Walaupun saudara, saya menikmati, saudara, bagaimana hadirat Tuhan ketika berdoa secara pribadi kepada Tuhan, ketika menyembah Tuhan, dan saya merasakan sukacita, bisa nangis dalam hadirat Tuhan, dan itu tidak dilarang, saudara sekalian. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa saudara sekalian menikmati jamahan Tuhan, itu indah dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa berdoa di tempat ini, dan kemudian saudara berdoa dan saudara sekalian bukan karena masalah, tapi kemudian saudara merasakan kebaikan Tuhan dan saudara menikmati jamahan Tuhan, itu indah. Tetapi pekerjaan kuasa Roh Kudus bukan berhenti sampai di situ. Bukan cuma sesaat kita merasakan, saudara sekalian, jamahan, fenomena, saudara sekalian, dan saudara, tapi seharusnya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memimpin hidup kita untuk semakin bertumbuh kepada perkara-perkara yang rohani. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya sedih, saudara sekalian, karena saudara sedih karena ada banyak orang yang berbahasa roh gitu ya. Saudara, kalau berbahasa roh tuh kalau ketemu saudara sekalian, saya merasa tuh kayak saya itu tidak lulus, dia sudah doktor gitu, saudara ya. Jadi saudara, tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak takut akan Allah. Tidak setia ibadah, saudara sekalian. Tidak rajin baca firman Tuhan. Tidak hidup benar. Seharusnya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang adalah roh kebenaran, roh penolong bagi kita, menuntun hidup saya dan hidup saudara untuk kita bertumbuh secara rohani, membawa kita kepada perkara-perkara yang rohani. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, saudara sekalian, hari ini kalau ditanya, saudara sekalian, apa sih buah-buah roh? Apa nampak? Bukan apa buah-buah roh, saudara sebutkan 9, bahas lagi kita, tambah panjang lagi gitu kan, saudara sekalian. Tapi apa saudara sekalian, tanda kepenuhan kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya?
Banyak orang ngomong bahasa roh. Saya bilang tidak. Bahasa roh itu mungkin urutan kesekian. Saudara, itu adalah anugerah. Itu karunia Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi saudara sekalian, tanda kepenuhan kuasa Roh Kudus adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang bisa dilihat oleh sekitar kita. Bahwa orang ini, bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Dan saudara sekalian, saudara eh, harus bertumbuh, harus nampak pertumbuhan kepada perkara-perkara rohani. Saudara sekalian, itu harus nampak. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dan kita semua, bagian pertama tadi meyakini bahwa kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Harusnya saudara dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setia beribadah, yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, saya enggak tahu Bu Linda, Pak Iyo ya, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah senior ya, saudara sekalian, bukan tua, senior ya. Kalau mau ngomong sepuh tambah tua lagi, saudara sekalian. Yang senior dan merasa cinta mula-mula itu saudara ngomong gitu. Cinta mula-mula terus semangat banget. Mau tiap hari aja ibadah. Pernah enggak ngerasa seperti itu sih? Terus kan pernah enggak yang dulu gitu ya? Dulu gitu, saudara. Dulu. Dilarang, saudara sekalian. Udah hujan, saudara sekalian. Saudara. Dan pertanyaan pentingnya hari ini adalah, sekarang enggak? Saya kemudian memikirkan, saudara, ada banyak hal sih di hidup kita. Ada banyak kesibukan, perkembangan teknologi. HP menguras waktu kita sehingga kita tidak lagi ada banyak waktu dengan Roh Kudus gitu. Tidak ada lagi persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, saudara sekali. Tidak lagi, saudara sekalian. Tapi saudara, harusnya tidak ada perubahan. Zaman dulu, zaman sekarang seharusnya kita tetap berkobar-kobar untuk ibadah setia, membangun hubungan pribadi dengan Allah, membaca firman Tuhan, saudara sekalian. Karena Roh Kudusnya adalah Roh Kudus yang sama, yang dulu pernah berkobar-kobar dalam hidup kita dan saudara membuat kita begitu bersemangat mengiring Tuhan. Roh Kudus yang sama harusnya hari ini membakar lagi semangat kita untuk kita setia kepada Tuhan. Karena Roh Kudus kalau dalam hidup saya dan hidup saudara, dia menuntun kita kepada perkara-perkara rohani. Seperti Roh Kudus yang menguasai Tuhan Yesus, membawa dia ke padang gurun untuk berdoa, berpuasa, membawa Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, apakah Roh Kudus yang memimpin dan mendorong kita? Apakah Roh Kudus memimpin dan mendorong kita untuk melayani Tuhan? Menjadi berkat, pekabaran Injil, saudara sekalian. Menginjil, memberitakan Injil Kristus. Tadi malam saya belajar berdoa, suami saya juga belajar berdoa. Dan kemudian saudara sekalian, tiba-tiba ketika bagian ini saya kemudian ngomong sama suami saya. Saya bilang begini, ini bukan karena Bu Linda ada tuh saya muji-muji gitu ya saudara sekalian ya. Saya bilang, saya gitu kan, eh, aku salut loh sama Bu Linda. Karena ngomong sama suami ya, aku salut loh sama Bu Linda. Oh katanya gitu. Saya bilang, karena Bu Linda itu kok setia banget untuk ke rumah-rumah sakit itu loh melayani. Dan kayaknya saya jauh banget dari bagian itu. Terus kali. Tapi bukankah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Itu harusnya dorong kita untuk memberitakan Injil. Saudara ketemu dengan siapa? Kabarkan Injil Tuhan. Saudara ketemu dengan siapa yang lagi susah, yang lagi butuh Kristus, yang lagi butuh pertolongan. Kemudian saudara sekalian Roh Kudus akan menolong kita, memberikan saudara dorongan dalam hidup kita untuk kita memberitakan Injil Kristus. Bukan hanya pengurapan gitu. Ketika kita bicara Roh Kudus, kadang kita hanya terbatas di pengurapan. Iya, saya percaya ketika kita memberitakan menjadi pembicara, worship leader, pemain musik, saudara yang melayani di tempat ini, kita selalu berdoa, Tuhan, berikan saya pengurapan. Roh Kudus menyertai pelayanan saya. Bukan cuma berhenti sampai di gereja saja dalam ruangan ini, saudara sekalian. Tetapi Roh Kudus menuntun kita, saudara sekalian, untuk kita semakin bertumbuh secara rohani, memimpin kita kepada perkara-perkara rohani, sehingga saudara tidak heran, saudara sekalian. Saudara, kita akan semakin setia kepada Tuhan, bukan karena, 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 bu
pengen ketemu komunitas. Tapi Roh Kudus, Saudara luaskan bekerja dalam hidup kita. Memimpin kita dari satu perkara rohani kepada satu perkara rohani. Memimpin kita untuk berdoa, memimpin kita untuk berpuasa, memimpin kita untuk memberitakan Injil, memimpin kita untuk setia melayani, mengambil bagian dalam pelayanan di gereja sini. Memimpin kita dari satu perkara rohani kepada perkara rohani yang lain. Karena seharusnya kepenuhan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita itu membawa saya dan saudara kepada perkara-perkara rohani. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Satu penulis pernah nulis begini, saudara sekalian. Kita tidak dapat menggerakkan dunia dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat menggerakkan dunia dengan kekuatan kita. Atau saya mungkin bisa menambah, kita tidak dapat menggerakkan gereja dengan kekuatan kita. Ada banyak usaha orang, saudara, untuk bisa membuat gerejanya berkembang, dunia berubah, saudara sekalian, keluarganya berubah. Kita tidak dapat menggerakkan semuanya itu dengan kekuatan saya dan saudara. Kita butuh api Roh Kudus yang dikobarkan terus-menerus dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kita tidak dapat, saudara, menggerakkan dunia. Kita tidak bisa mengubah banyak hal di sekitar kita, saudara sekalian. Bahkan perbincangan-perbincangan teologi yang begitu tinggi dengan istilah-istilah yang begitu berat pun, saudara. Kadang pun sampai di titik gagal. Karena sesungguhnya kita tidak bisa menggerakkan keluarga kita, menggerakkan dunia, menggerakkan gereja ini dengan kekuatan saya dan kekuatan saudara. Kita butuh api Roh Kudus yang dikobarkan terus-menerus. Meluaskan Roh Kudus bekerja. Memberikan tempat bagi Roh Kudus di dalam keluarga saudara. Di dalam gereja ini, dimanapun kita ada, kita mohon Roh Kudus yang terus pimpin saya dan pimpin saudara. Sehingga saudara sekalian, kita akan melihat ada banyak perubahan yang bisa membuat kita wow gitu saudara sekalian. Karena kita tahu itu bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan. Kan ada banyak kegagalan gitu ya di hidup kita ya, saudara. Saya enggak punya anak, tapi saudara yang punya anak gitu misalnya. Saudara ngomongin anak saudara. Kalau satu kejadian sampai wahyu ditulis, saudara punya nasihat kepada anak saudara itu gak cuma kejadian sampai wahyu, tetapi tafsiran kejadian sampai wahyu itu sudah kalau ditulis sama dengan nasihat yang kita berikan kepada anak kita, tapi gagal. Yang pernah ngomong dalam hati, gitu. Itu kan, berbusa-busa katanya. Sampai pakai bahasa Thailand, saudara sekalian. Saudara, sampai pakai bahasa Thailand, saudara ya. Pakai bahasa apa gitu kan. Dengan berbagai cara, saudara sekalian. Dan kita gagal. Mungkin kita perlu kuasa Roh Kudus dalam keluarga kita. Mungkin kita perlu kuasa Roh Kudus, kita minta untuk menyentuh anak kita. Ada banyak orang yang, aduh Bu Meta, saya ini bingung. Saya sudah ngomongin suami saya keras banget loh Bu Meta. Sama batu keras mana? Keras suami saya. Bayangkan saudara sampai segitunya. Kemarin saudara sekalian, ada satu keluarga yang punya beberapa anak dan anaknya tiba-tiba datang saya. Tapi karena Pak Lukas lagi ada rapat Grami, saudara sekalian, sehingga hari itu saya yang harus keluar untuk nemui mereka. Dan mereka mau lari dari rumah. Mereka sudah kerja, masih muda, keluar dari rumah karena sudah punya rumah. Saudara sekalian, kemudian saya berbincang lama sampai malam, cukup menangis dengan mereka, dengan istilahnya kehancuran keluarga mereka. Dan saya cerita sama mereka, tante tuh sudah ketemu, saya tidak menyebut ya, papa apa mama, tante sudah ketemu, tante sudah bagi loh prinsip-prinsip hidup kekristenan. Beberapa kali keluar kota bersama, tante sudah membagikan prinsip-prinsip hidup kekristenan. Tante sudah membagikan tentang Injil. Om Lukas tuh nggak habis-habis loh berkhotbah di mimbar ngomongin. Kemudian saya pulang dan kemudian malam itu saya ngomong sama suami saya dengan nangis karena ikut merasa sedih dengan kehancuran keluarga itu. Gitu. Dan kemudian saya berpikir, ini bagian Roh Kudus untuk bekerja. Karena kita terbatas. Kita perlu kuasa, power saudara sekalian.
yang akan menolong saya dan menolong saudara untuk bisa menggerak banyak hal di sekitar kita. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya kepada perkara-perkara rohani. Sudah marah-marah, ayo setia, enggak setia. Ayo ke gereja, tambah enggak ke gereja. Tapi kalau Roh Kudus yang jamah dia, tidak mustahil saudara sekalian. Roh Kudus yang sama akan memimpin keluarga kita kepada perkara-perkara. Yang setuju katakan, meluaskan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Meluaskan itu artinya mempercayai pekerjaan Roh Kudus. Meluaskan itu artinya apa? Memberikan tempat, saudara sekalian, bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Mempercayai bahwa Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Tiga pribadi, satu hakikat, saudara sekalian. Semuanya berkuasa. Allah Roh Kudus berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa, Allah Bapa berkuasa. Dengan saudara sekalian kekuatan, kualitas yang sama. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup mengubahkan, maka saudara Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan hidup saudara juga sanggup mengerjakan hal yang sama. Sehingga saudara meluaskan pekerjaan Roh Kudus, mempercayai Roh Kudus yang bekerja. Itu saudara sekalian. Karena kita tahu Roh Kudus sanggup bekerja untuk mengubahkan, membawa orang kepada perkara-perkara rohani. Amin saudara sekalian. Amin. Mari hari ini saudara, kalau kita ada dalam satu titik, saudara, titik di mana kita merasa gagal. Mungkin hari ini kita ngomong, Roh Kudus, saya serahkan ke dalam tangan. Amin. Saya serahkan ke dalam tanganmu, engkau yang bisa bekerja sampai ke dasar hati yang paling dalam. Roh Kudus yang sama juga saya ingatkan lagi, harusnya menggerakkan saya dan saudara untuk setia ibadah. Baca firman Tuhan lagi. Entah saudara baca di Alkitab atau saudara baca di HP. Yang penting baca firman Tuhan lagi. Mari kita bangun hidup kita dekat dengan Roh Kudus. Setiap pagi bangun duduk di bawah kaki Tuhan. Ada waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Memberi waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena seharusnya pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara membawa kita kepada perkara-perkara rohani. Memimpin kita, mendorong kita untuk kita memberitakan Injil Kristus. Yang terakhir saudara sekalian, yang terakhir, Roh Kudus menolong hidup orang percaya berkemenangan dalam pencobaan. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus menuntun hidup saya berkemenangan dalam pencobaan. 1, 2, 3. Roh Kudus menuntun hidup saya berkemenangan dalam, sekali lagi, berkemenangan dalam pencobaan. Sekarang kita meluruskan dulu makna pencobaan itu artinya apa. Oke, saya buka pertanyaan. Kalau saudara bisa jawab, saudara, habis ini kita akan makan siang bersama. Yang tidak bisa jawab, tidak bisa makan ya saudara sekalian. Karena tadi maksud saya sudah lihat. Wah gitu kan saudara sekalian. Aman nih, siang ini aman. Aman ya. Situasi terkendali gitu saudara sekalian ya. Saudara, menurut saudara pencobaan itu apa? Masalah, persoalan gitu ya. Saudara sekalian. Ada lagi? Sama, idem. Lagi, idem. Tinggal nambah sakit penyakit. Tinggal nambah kekurangan. Nah itu saudara sekalian. Oke. Saudara, itu tidak salah saudara sekalian. Tetapi saudara, pencobaan itu adalah segala sesuatu di hidup kita yang membuat kita atau membawa kita jauh daripada Kristus. Jadi segala sesuatu di hidup kita yang menyeret kita atau membawa kita jauh dari Tuhan, itu namanya pencobaan. Jadi bisa aja sakit penyakit, ya kan? Bisa aja masalah, bisa aja kekurangan, bisa aja persoalan yang berat, saudara sekalian. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, bisa juga berkat. Hidup yang berkelimpahan, kedudukan yang tinggi. Dulu waktu masih, saudara sekalian, masih pegawai biasa, baik banget. Setelah jadi direktur, banyak duit, berubah hidupnya. Kedudukannya menjadi pencobaan bagi, jadi segala sesuatu di hidup kita saudara sekalian, apapun itu segala sesuatu di hidup kita, itu bisa menjadi pencobaan bagi kita. Kalau itu membuat kita, menyeret kita jauh dari Kristus. Jauh dari itu. Nah saudara sekalian, saudara, Roh Kudus itu adalah kesinambungan pelayanan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini, Tuhan Yesus bisa melayani tetapi dengan cara terbatas gitu kan. Tuhan Yesus ada di Galilea, tidak mungkin ada di Samaria. Terbatas saudara sekalian, secara fisik terbatas.
Tapi kemudian ketika dia naik ke surga, kemudian Tuhan memberikan janji, aku akan memberikan penolong yang lain. Kata yang lain di situ saudara, itu bukan berbeda, tetapi sama, kualitasnya sama. Penolong yang lain yang akan menolong kamu, Parakletos yang namanya Roh Kudus. Dan saudara sekalian, saudara, salah satu dampak Roh Kudus bagi hidup saya dan saudara adalah menolong hidup kita, menolong hidup saya dan saudara untuk berkemenangan atas pencobaan. Saudara, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti tanpa tantangan. Yang setuju katakan setuju. Ya kan saudara sekalian, dipikir kalau hidup penuh Roh Kudus, saudara itu sudah seperti tameng gitu kan. Hidup yang penuh Roh Kudus itu seperti apa saudara sekalian? Kayak ada dalam satu kubus aman. Dan kalau saya penuh Roh Kudus, masalah tidak bisa datang dalam hidup kita, gitu kan. Saudara sekalian, sekali lagi kita baca tadi kisah tadi Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, kemudian dicobai oleh iblis, dicobai dengan kedudukan, dengan saudara aktualisasi diri gitu kan. Tuhan Yesus dicobai di sana. Dan saudara sekalian, hidup yang dipenuhi Roh Kudus bukan berarti tanpa tantangan. Tetapi hidup yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, meluaskan Roh Kudus menolong kita dalam menghadapi pencobaan, memastikan saya dan saudara bisa berkemenangan di persoalan pencobaan apapun yang datang atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Menghadapi kondisi sekarang dunia hari ini saudara, itu makin sulit ya. Makin sulit. Khususnya untuk masalah dosa. Sekarang terasa kayak jadi berubah jadi abu-abu semua. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Menghadapi hari ini saudara, saudara sekalian, saudara kan lihat bagaimana kondisi berubah. Kondisi ekonomi kita menghadapi tantangan. Sudah ada warning saudara sekalian, 2030 nanti akan mengalami apa saudara? Mengalami masalah yang berat di seluruh dunia. 2030. Saudara, dan hari ini saudara sekalian, beberapa jemaat di gereja kami sudah melapor, Bu Meta bantu doa karena sekarang kami bekerja itu per 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu dan saudara sebenarnya cuma mau dikurangi aja sih. Cuma karena kalau dikurangi harus dikasih pesangon. Jadi masih dibikin aman. 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Saudara bayangkan itu kesulitan, sangat banyak yang kesulitan. Dalam perekonomian, ada banyak tantangan di hidup kita hari ini saudara sekalian. Tapi ada banyak juga tantangan masalah kesenangan dunia. Masalah tawaran-tawaran untuk kita jauh dari Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran untuk kita saudara terseret tidak setia kepada Tuhan. Di tempat-tempat itu saudara kita kadang lemah, kadang gagal saudara sekalian. Untuk kita ngomong tidak gitu terhadap semua itu. Tapi Roh Kudus yang adalah Parakletos harusnya menolong kita untuk memberikan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus yang adalah penolong harusnya menolong kita memberikan hikmat ketika kita menghadapi ujian-ujian yang berat, persoalan yang berat dan kita tidak tahu buat apa. Biarkan Roh Kudus menolong kita memberikan hikmat bagi saya dan bagi saudara. Bukankah Roh Kudus adalah Roh penolong yang bisa memberikan damai sejahtera di tempat-tempat di mana saya dan saudara menghadapi kondisi-kondisi yang sulit dan kita merasa kita sudah terpuruk dan kita merasa kita gagal. Di tempat-tempat seperti itu adalah area yang sangat indah untuk Roh Kudus mengerjakan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita bagi saya dan bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Sehingga hari ini saudara sekalian, salah satu keindahan orang Kristen adalah kalau saudara menghadapi penderitaan, paling gampang itu saudara menghadapi kematian sekalipun di adijasa, saudara akan dapati orang Kristen tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Apakah orang Kristen sekuat itu gitu loh? Apakah kita sekuat itu gitu loh? Enggak. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan hidup saudara menolong kita untuk kita bisa kuat di kondisi-kondisi yang berat sekali. Saya ingat mama saya, saudara sekalian, kami cuma 2 bersaudara dan kami adalah keluarga yang menurut saya papa mama saya adalah orang tua yang baik. Saudara, papa mama saya adalah orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya dan kami sangat dekat dengan orang tua. Sehingga ketika mama saya sakit parah, saudara sekalian,
saya harus ambil cuti kuliah untuk balik untuk menemani. Jadi satu semester hampir berakhir, saya biarkan satu semester hilang. Saya harus pulang ke Manado untuk menemani mama saya di Manado. Karena begitu cinta terhadap mama saya. Yang kedua karena papa saya sangat cinta kepada mama saya sehingga dia tidak mau meninggalkan mama saya di rumah sakit satu hari pun atau beberapa jam. Jadi saudara sekalian saya yang harus balik ke Manado untuk gantikan banyak pelayanan papa ketika mama saya sakit. Jadi papa saya tuh datang khotbah. Saya bilang, Pak jangan dulu balik deh Pak ke rumah sakit, makan dulu. Nggak, jangan kasihan mama sendiri. Balik papa saya. Kami yang harus menyelesaikan. Jadi baru kami berdua, saudara sekalian, saya dengan adik saya sekarang jadi gembala GPPS Anugerah di Malang, saudara. Jadi dua-dua hamba Tuhan, saudara sekalian. Kami dua yang harus ngurusin gereja, banyak hal. Jadi pada tengah minggu, papa saya cuma datang khotbah. Saya ngajak makan bareng di rumah, enggak mau. Harus sama mama dan saudara. Segitu dekatnya kami, saudara, sehingga cukup terkenal keluarga kami itu keluarga yang romantis gitu loh, saudara sekalian. Mama papa saya itu orang yang suka nyanyi lagu-lagu barat yang zaman dulu. Get to live. Walaupun mereka hamba Tuhan itu setiap hari itu seperti itu. Habis apa itu nanti lagu itu sudah terputar di rumah dan mereka dua nyanyi adalah suami istri yang sangat romantis. Jadi papa saya pacaran dengan mama saya 13 tahun dari SMP sampai mereka selesai kuliah, saudara, dan itu eh, lumayan menggoncangkan papa saya ketika mama saya sakit dan ketika tiba di akhir hidup mama saya. Jadi saudara ketika di ICU, saudara sekalian, ada sepupu saya yang jadi dokter, saudara sekalian di rumah sakit besar di Manado, saudara kakak saya tuh dokter di situ, dan dia tidak tahu kondisi yang parah waktu itu. Saudara sekalian, ketika mama saya dipanggil Tuhan, kami bertiga ada. Saya, adik saya, papa saya. Dan kemudian papa saya, saudara sekalian, papa saya itu ngomong begini, Meta Mei, saya Meta, adik saya Mei, Meta Mei, ayo bersyukur sama Tuhan, yuk. Apa yang Tuhan buat? Oke, papa saya berdoa. Sebelum berdoa, papa saya nyanyi. Kami dan kami bertiga itu penyanyi semua, saudara sekalian. Jadi menyanyi di ruang ICU, tidak ada yang berani melarang, saudara. Kami menyanyi dan kemudian kami berdoa bersyukur. Kemudian di rumah sakit itu, saudara, dan kemudian kakak saya cerita, itu terjadi kehebohan karena orang-orang bilang begini, gila ya, ada keluarga yang begitu dalam mama saya 1 bulan lebih di rumah sakit begitu sayang sama mamanya. Tapi ketika mamanya dipanggil Tuhan, satu keluarga itu bisa angkat tangan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus saya pikir-pikir sekarang kok bisa ya? Kenapa nggak semaput waktu itu saya ya? Atau adik saya tiba-tiba semaput gitu ya, saudara sekali. Saya berpikir Roh Kudus yang jadi penolong. Karena kita manusia rentan gitu loh, saudara sekali. Kita manusia lemah. Kita hanya manusia yang terbuat dari, saudara, bejana tanah liat dari tanah dan kita lemah. Kalau hari ini saudara bisa kuat, tetap setia, saudara bisa berkemenangan atas setiap godaan cobaan yang datang dalam hidup kita. Maka saudara percayalah Roh Kudus yang sedang bekerja dan berkarya dalam hidup saya dan hidup saudara. Atau saudara hari ini sedang menghadapi masalah, persoalan. Saudara berdoalah Roh Kudus, engkau adalah sumber hikmat. Roh kebenaran, berikan hikmat kepada saya. Sekali lagi saudara, pekerjaan kuasa Roh Kudus bukan cuma masalah fenomena di gereja. Menikmati hadirat Tuhan yang indah. Pekerjaan Roh Kudus luas di seluruh segi hidup kita. Roh Kudus mampu bekerja di sana untuk menolong saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan dalam perjalanan iman kita sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Sekali lagi saudara sekalian, mari kita berikan hati kita, hidup kita untuk terus Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menolong kamu. Kemudian diakhiri ayat itu, selama-lamanya. Tidak ada waktu dalam hidup kita di mana Roh Kudus tidak bekerja untuk bisa menolong saya dan saudara. Hari ini mak-mak jangan lagi merasa begini, aku sendiri, gak ada yang nolong aku. Anakku sekarang wis ngurusi suaminya, gak ngurusi aku gitu kan. Mak-mak kan biasa gitu ya, saudara sekalian. Tapi emang faktanya banyak yang benar gitu ya. Mak ya, anaknya wis ngurusi suaminya. Jangan kan belum sudah menikah, baru pacaran aja wis ngurusi pacarnya, nggak pernah ngurusi orang tuanya gitu kan. Aku sendirian gitu kan. Tidak ada yang nolong aku, tambah masalah berat. Aku sendirian, masalahku paling berat, aku sendiri di dunia ini. Kita dianggap apa gitu saudara sekalian ya.
Tapi hari ini kita tidak sendiri. Karena Roh Kudus yang adalah roh penolong bagi saya dan saudara. Dia akan menolong saya dan saudara. Memberikan kita kemenangan atas semua pencobaan. Semua ujian, semua masalah. Memberikan hikmat, memberikan damai sejahtera. Menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Untuk hidup kita terus memuliakan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara sekalian. Kita nyanyikan Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Siang hari ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Hari ini mungkin yang paling penting adalah saudara mungkin minta Roh Kudus berkarya lagi dalam hidupku, kobarkan lagi apimu. Aku mau dekat engkau lagi Roh Kudus. Amin saudara sekalian, kita nyanyikan ref pujian ini. Ku buka hati untuk jamahanmu. Yang mau katakan Roh Kudus, aku membuka hati lagi untuk kau berkobar lagi. Mendorong aku lagi untuk perkara-perkara rohani. Roh Kudus, engkau tolong aku ada masalah. Roh Kudus berkarya. Kau berkobar lagi dalam hatiku. Saudara bisa angkat tangan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Saya serahkan kepada Pak Yo atau Bu Linda. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh